hatinya ngegerundel, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun dan menerima. Itu yang sering kita lihat. Boleh bisa begitu. Tetapi bisa terjadi seperti hukum Boyle. Begitu ditekan-tekan pada saat yang meledak. Kalau meledak, 98 begitu Pak Harto turun rame-rame masih bisa terkendali. Masih terkendalinya maksud saya bukan masalah kembali ke 2002 bukan. Ya. Tapi Indonesia masih Sabang Merauke. Ya. Tapi kali ini kalau terjadi lagi seperti 98, Ya. maka tidak ada Sabang Merauke. Tadi ada kata-kata bahwa sedikit diduga ada afiliasi Pak Jokowi kemudian Gibran pada organisasi terlarang di zaman dulu. Ya. Sementara kita tahu organisasi ini yang terlarang di zaman dulu itu adalah musuh bebuyutannya TNI. Ya. Kalau Gibran jadi presiden, apakah TNI akan bergerak melakukan sesuatu yang kadang-kadang mungkin dianggap pamali di Indonesia, kudeta? Kalau saya Panglima TNI saya jawab. Ya. Karena sekarang saya udah purnawirawan, tentunya adik-adik saya tetap kepada Sabta Marga Sumpah Prajurit. Setia kepada negara Kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bahkan ketika negaranya dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Hah? Kenapa? Akan tetap setia pada negara bukan pemerintahan ya. Iya. Padahal kondisi negara dalam kondisi yang katakan saja acak adul amburadul dikuasai oleh elemen dari musuh katakan Ya. kalau itu benar. Di dalam pembukaan kan ada Pancasila ya. Ya. Tidak sebut ada Pancasila tapi silanya ada kan. Ya. Ketuhanan Indonesia. Apakah TNI sudah tidak punya ketuhanan? Nggak bisa. Jadi TNI akan berpegang teguh tetap kepada Pancasila UUD 45. Tentang yang sekarang rame-rame termasuk saya juga ingin mengembalikan, memang itu dibuat dalam waktu yang sangat singkat, tentunya tidak sempurna. Penyempurnaannya setelah kembali. Jika Prabowo turun dan Gibran naik, apakah rakyat akan menerima? Bahkan muncul pertanyaan ekstrim. Apakah TNI akan bergerak? Istilah kudeta pun disebut. Namun, narasumber menegaskan, loyalitas TNI tetap kepada negara, Pancasila, dan UUD 1945, bukan kepada individu. Maka keluar perintah Panglima kan, bahwa keamanan ketertiban masyarakat bulan Agustus, bulan kemerdekaan di tangan TNI kan. Hanya bukan selamanya ya. Jadi masih banyak teman-teman yang mengatakan sepertinya Kamtibmas itu dipegang TNI selama. Tidak. Ada penjelasan dari Panglima selama bulan kemerdekaan karena isu-isu tadi. TNI kan hanya mengamankan negeri ini, Wan, tugasnya. Karena memang TNI melihat ada peluang terjadinya itu. Ya, kalau nggak ada peluang, masa setingkat jenderal mau membuat kebijakan, Wan? Ya. Bagaimana? Janganlah sesuatu terjadi, terus kita memperbaiki. Susah, Wan. Kalau misalnya tadi Mas Pur mengatakan dan dengan yakin bahwa ada oligarki yang berada di belakang hembusan isu ini, mengapa kemudian TNI atau aparat intelijen tidak memfokuskan pencegahannya pada kelompok-kelompok yang memang menghembuskan ini? Sebenarnya secara aturan mestinya sudah dilakukan. Antisipasi. Ya. Ya. Tapi kan untuk melakukan tindakan selanjutnya tergantung kan perintahnya. Terus masalah hukumnya tergantung pemerintah lembaga hukum. Ya. Gitu. Nah, makanya Kejaksaan Agung menerbitkan ini dibantu oleh TNI. Kan bukan berarti TNI harus mengkooptasi kejaksaan kan, bukan gitu. Tapi bagaimana itu bisa berjalan tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kan itu. Iya. Mas Pur, dalam catatan kami kebetulan ada sedikit riset kecil yang kami lakukan. Ada pola amplifikasi digital yang sangat besar di di awal-awal bulan ini. Yakni ada 197.000 unggahan dari 63.000 akun dengan proporsi repost yang sangat dominan yang menghembus-hembuskan isu panas soal Agustus ini. Apakah ada catatan intelijen bahwa kelompok yang diduga ini kemudian membeli para pegiat di dunia maya untuk memviralkan isu ini?
Itu kan cipta opini ya, Iya. oleh pihak-pihak yang tidak suka pemerintahan ya, Iya. bahwa Prabowo begini gitu ya, sehingga begitu nanti terjadi sesuatu secara keseluruhan orang itu melakukan hal yang sama seperti Iya. Nah, intelijen tentunya membaca ini berbahaya dalam rangka konteks tetap utuhnya NKRI gitu ya. Makanya TNI harus melakukan sesuatu dalam rangka menjaga tadi. Gitu. Tanpa ada kemungkinan hal-hal terjadi, tidak akan mungkin TNI melakukan sesuatu. Ya, tidak akan mungkin Panglima sampai mengatakan Kamtipas bulan kemerdekaan di tangan TNI. Prabowo didesak berhenti bertahan dan mulai ofensif. Narasumber menyoroti dugaan kuda Troya di pemerintahan yang disebut bisa mengganggu program prioritas seperti MBG dan KDMP. Pertanyaannya, apakah Prabowo akan berani membersihkan pihak-pihak yang dinilai tidak loyal sebelum kebijakannya semakin kehilangan dukungan publik? Loyal pada dia. Kita semua, saya yang banyak bergerak bersama kawan-kawan di lapangan, selalu menyerukan segera bersihkan kuda-kuda Troya ini. Sekarang Prabowo seperti kalau saya militer perang, hanya bertahan. Maka orang bertahan hanya menunggu waktu kapan dia hancur. Harus dirubah jadi ofensif. Prabowo harus berani. Berapa kali saya podcast, berapa kali saya menyampaikan pendapat waktu pertemuan. Sepanjang Prabowo itu berpihak kepada rakyat, tidak usah takut rakyat di belakang Prabowo kok. Kenapa takut? Nah, sekarang Prabowo kan kasihan rakyat. Makan aja susah. Udah makan susah. Sekarang bikin komdes lagi. Warung-warung katanya ada pejabat yang mengatakan warung-warung itu harus ditutup. Lah, Dek, orang buka warung di depan rumahnya itu hanya numpang makan. Ya, hasilnya numpang makan jadi nggak susah makan. Nah, dengan adanya komdes ini diharapkan ini warung-warung ditutup katanya. Kan pusing kepala ini jadinya. Nah, ini harus sampai kepada Prabowo. Pengawasan dan pengendaliannya Prabowo kurang. Kalau di militer itu. Harusnya, Pak, jangan Pak. Kalau rakyat buka warung terus nggak boleh, terus dia usaha apa? Uang tanahnya juga sudah jadi bukan pemilik tanah kok sawah, bukan. Dia pekerja. Apakah dengan demikian ada semacam, tadi saya menggunakan apa yang tadi Mas Pur katakan. Kuda Troyanya itu pada setiap kebijakan yang menjadi prioritas Pak Prabowo. Di MBG ada kuda Troya yang kemudian mengkorupsi. Di KDMP ada pengisi kuda Troya yang kemudian membuat program ini menjadi tidak simpatik dan bahkan membuat antipati publik, begitu? Ya pasti dong. Tugas kuda Troya apa? Masuk ke negara itu kan untuk menghancurkan negara itu, menguasai negara itu. Ya sama dong. Isu Agustus makin panas. TNI disebut melihat adanya peluang gerakan massa. Benarkah ada pihak yang sengaja mengamplifikasi keresahan? Bahkan disebut ratusan ribu unggahan ikut mendorong isu ini. Intelijen diklaim membaca situasi sebagai potensi ancaman. Pertanyaannya, ini murni keresahan rakyat atau ada operasi pembentukan opini di baliknya? Nah, nanti ke depannya apa yang akan terjadi? Nah, permasalahannya, apakah betul sampai Oktober 2 tahun Prabowo, apakah sampai 2 tahun ini Prabowo mendapat suatu penilaian dari rakyat bahwa Prabowo berpihak kepada rakyat? Tergantung kebijakan Prabowo. Kalau Mas Pur sendiri, dengan source di intelijen, apakah percaya soal 2 tahun ini atau sebetulnya ini cuma rumor saja? Kalau rumor, kenapa si Ibu Koni tidak ditangkap? Karena menciptakan kondisi kan? Ya. Harusnya Koni ditangkap penuh, diundang minimal. Kan nggak pernah. Ayo. Sekarang di Drambawan ngomong, oh nanti seminggu lagi tanggal sekian kita serang istana, kita bunuh presiden. Di Drambawan ditangkap sama polisi. Kamu sudah minimal membuat satu keonaran, ada niat sudah. Ibu Koni kan ngomong berkali-kali. Kenapa tidak dipanggil? Nah, itu permasalahannya. Jadi, mari kita lihat semuanya.
indikasi yang ada disampaikan oleh pihak-pihak lain, indikasi kebijakan presiden yang merugikan pihak-pihak tertentu, yang menimbulkan amarah orang tertentu, yang menimbulkan kerugian pihak tertentu. Selama itu dia menikmati terus sekarang tidak menikmati, kan tentunya juga tidak mau diam dia. Prabowo dinilai mulai berani keluar dari bayang-bayang kekuatan asing. Namun, muncul pertanyaan panas. Apakah Amerika dan Cina punya kepentingan yang terganggu hingga ada dugaan upaya menggoyang Prabowo? Narasumber menilai, selama Prabowo tak mudah dikendalikan, kepentingan tertentu bisa saja terusik. Prabowo harus membangun rasa kebangsaan, rasa memiliki negeri ini. Ya, Prabowo adalah presiden yang tadi berusaha untuk tidak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Apakah baik Cina maupun Amerika tidak suka dengan Prabowo dan ada indikasi mau menggulingkannya sebelum selesai? Selama Prabowo tidak bisa nurut, bisa kan terjadi. Ya. Kalau Prabowo bisa dikendalikan mereka, ya Prabowo bisa lanjut. Rumor Prabowo hanya bertahan 2 tahun kembali mencuat. Narasumber mempertanyakan mengapa pihak yang disebut menghembuskan isu tidak segera dipanggil. Jika kebijakan Prabowo memang merugikan kepentingan tertentu, apakah gejolak ini sekedar rumor atau ada manuver politik untuk menggoyang pemerintahan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.